Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bukan pembunuh, terdakwa bukan koruptor. Kenapa terdakwa dituntut 10 tahun? Terdakwa merasa tidak pantas ditahan karena terdakwa bukan kriminal. Terdakwa tidak menyerang individu, terdakwa tidak mengkritik individu, terdakwa tidak bersalah, terdakwa tidak boleh ditahan karena terdakwa adalah kepala keluarga, masih punya keluarga, punya anak. Dengankan 10 tahun, 10 hari saja terdakwa tidak boleh ditahan karena terdakwa seorang ayah yang ditunjukkan oleh terdakwa. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Untuk kali ini sahabat-sahabat itu sangat menarik karena ini adalah jawaban atau replik dari JPU atas pledoi yang disampaikan oleh si Sugiknur yang minggu lalu dia bacakan sendiri pledoinya. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu tanggapan dari beberapa pernyataan di dalam pledoinya sekaitan dengan saya ini bukan residivis, saya ini bukan koruptor, saya tidak pantas, tidak layak didakwa 10 tahun, 1 hari pun saya tidak bisa ditahan. Nah, itu. Nah, seperti apa respon dan repliknya sahabat-sahabat? Supaya ini lebih lengkap, jangan di skip videonya. Kita lihat seperti apa replik dari JPU. Untuk itu mari kita nonton videonya sahabat-sahabat. Pembelaan dari terdakwa bahwa terdakwa Sugiknur Harja alias Gus Dur di dalam persidangan juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan. Adapun dalam pembelaan tersebut, terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bukan pembunuh, terdakwa bukan koruptor. Kenapa terdakwa dituntut 10 tahun? Terdakwa merasa tidak pantas ditahan karena terdakwa bukan kriminal. Terdakwa tidak menyerang individu, terdakwa tidak mengkritik individu, terdakwa tidak bersalah, terdakwa tidak boleh ditahan karena terdakwa adalah kepala keluarga, masih punya keluarga, punya anak. Dengankan 10 tahun, 10 hari saja terdakwa tidak boleh ditahan karena terdakwa seorang ayah yang ditunjukkan oleh terdakwa. Terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, perlu kami tanggapi bahwa terdakwa ditahan tentu ada alasannya dan pasti ada dasar hukumnya. Terdakwa menyatakan bukan koruptor dan bukan pembunuh. Terdakwa mungkin tidak paham bahwa yang ditahan dan dipidana itu bukan hanya perkara pembunuhan atau korupsi saja, namun banyak perkara-perkara lain yang diatur oleh undang-undang atau hukum, termasuk perkara menyebarkan berita bohong, penodaan agama, kesusilaan, bahkan penelantaran anak pun diatur oleh undang-undang. Negara kita adalah negara hukum, di mana hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Sesuai fungsinya, hukum digunakan untuk menertibkan dan mengatur masyarakat. Hukum juga memiliki fungsi pengawasan sosial. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum memaksa masyarakat untuk mau berperilaku sesuai hukum. Jika tidak mematuhi atau melanggar hukum, tentu ada sanksi sebagai konsekuensinya. Demikian pula terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bambang Trimulyono yang telah menyebarkan berita bohong terkait tuduhan ijazah Jokowi palsu yang diunggah dalam akun YouTube Gus Dur 13 ofisial milik terdakwa yang telah menerbitkan keonaran, yaitu timbulnya kecemasan sosial atau keresahan dalam masyarakat seperti adanya demonstrasi, surat-surat laporan polisi, hingga pro dan kontra di media sosial, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan konsekuensinya adalah adanya ancaman pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak pantas untuk ditahan atau dipidana, namun berdasarkan fakta di persidangan tidak ada alasan satupun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana pada diri terdakwa. Bahwa dalam hukum pidana, alasan penghapus pidana erat kaitannya dengan faktor pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, apakah ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana, namun perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum, yaitu dalam pasal 44, 49 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2 KUHP. Sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang bermakna menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, yaitu dalam pasal 48, pasal ayat 1, pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 KUHP.
Bahwa terdakwa menyatakan tidak pantas dihukum karena tidak pernah menyerang secara personal dari Jokowi. Namun terdakwa lupa menuduh ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu adalah sudah menyerang kehormatan personal dari Presiden Joko Widodo. Jejak digital pun bisa dilihat sebagaimana terdakwa banyak menyerang Presiden Joko Widodo secara personal. Bahwa terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan tidak terima disebut residivis dengan alasan menurut KBBI, residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dan mempunyai nilai negatif di masyarakat, sementara terdakwa merasa tidak hina di masyarakat. Bahwa terkait residivis dalam hukum pidana mempunyai makna, yaitu pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Di dalam fakta persidangan terungkap terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, yaitu sudah 3 kali terdakwa dijatuhi pidana. Bahwa terdakwa dalam pembelaan menyatakan tidak bersalah, bahkan sempat menyatakan urusan ijazah palsu adalah domain dari Pak Menteri Mulyono, bukan urusan terdakwa. Terhadap pernyataan ini perlu kami tanggapi bahwa benar tuduhan ijazah Jokowi palsu awalnya adalah dari Pak Menteri Mulyono. Namun kemudian terdakwa yang meminta Pak Menteri Mulyono untuk bersedia melakukan wawancara dalam podcast untuk diunggah di akun YouTube Kusnur 13 official milik terdakwa. Dalam podcast tersebut intinya menyatakan ijazah Jokowi SD, SMP, dan SMA adalah palsu, dan untuk meyakinkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Mulyono tersebut adalah benar adanya, maka terdakwa menuduh Pak Menteri Mulyono untuk bersedia disumpah dengan memakai Al-Quran yang kata-katanya dituntut oleh terdakwa. Sumpah yang dilakukan oleh Pak Menteri Mulyono tersebut menurut terdakwa adalah mubahalah, yaitu sumpah meminta laknat dari Allah. Siapa yang berdusta akan dilaknat oleh Allah. Bahwa menurut ahli bahasa yang dihadirkan di persidangan, yaitu Asosprof Dr. Andika Sutabahari, SPPNU, menerangkan dari fungsi komunikasi ketika seseorang mengatakan, jika saya berbohong maka saya siap mendapat laknat Allah. Itu tujuannya lebih untuk meyakinkan agar yang dikatakan itu bisa dipercaya. Bahwa dengan dilakukan sumpah mubahalah tersebut, terdakwa terlihat menggiring opini masyarakat atau netizen untuk mempercayai apa yang disampaikan Pak Menteri Mulyono harus dipercaya kebenarannya. Terdakwa nampak berpihak dan tidak netral dalam podcast yang dilakukan bersama dengan Pak Menteri Mulyono terkait berita ijazah Jokowi yang dituduh palsu. Bahwa terdakwa selaku tokoh agama telah dikenal oleh banyak masyarakat, seharusnya bersikap bijaksana jika menerima suatu informasi yang belum tentu kebenarannya, maka seharusnya informasi yang belum tentu kebenaran tersebut berhenti di dirinya hingga menemukan kebenaran terhadap informasi tersebut, bukan justru sengaja disebarkan ke masyarakat. Apalagi informasi tersebut menyangkut seorang pemimpin negara yang seharusnya terdakwa menyadari akan akibat perbuatan tersebut yang akan membuat kegaduhan di masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat adanya kerjasama dan kesepakatan antara terdakwa dan Pak Menteri Mulyono untuk menyebarkan berita kepada masyarakat terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu melalui podcast di YouTube Kusnur 13 official milik terdakwa. Oke, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya bagaimana si jaksa penuntut umum membacakan repliknya, dan ini adalah respon yang kemungkinannya itu akan inilah yang akan menjadikan alasan kenapa si Sugitno didakwa 10 tahun penjara. Tapi pada dasarnya adalah bahwa di dalam proses persidangan yang terjadi selama ini itu tidak ada sama sekali yang bisa diterima sebagai kata maaf, atau ada yang bisa untuk kesaksian yang bisa meringankan si Sugitno, sehingga memang harus dimaksimalkan. Termasuk bahwa si Sugitno ini sudah 4 kali sahabat-sahabat berkaitan dengan berkasus dengan yang namanya proses hukum, dan yang ketiganya itu adalah sudah diingkrah atau sudah divonis. Itu artinya sudah ditetapkan bersalah. Nah, itulah yang memberatkan si Sugitno karena tidak ada pertobatan lah ya, pertobatan untuk dia berhenti untuk melakukan kritik terhadap personality. Dan yang terakhir adalah bahwa si Sugitno kemarin beralasan bahwa saya tidak mengkritik atau saya tidak menyudutkan yang namanya pribadi Pak Jokowi, tetapi ini adalah rejim. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak JPU bahwa si Sugitno itu tidak sadar bahwa konten-konten yang dia lakukan bersama dengan si Sugitno itu pada dasarnya adalah konten yang sudah menyudutkan yang secara kepribadian Pak Jokowi atau merendahkan seorang
presiden. Nah, itu sahabat-sahabat secara tidak sadar. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.